Coba katanya perhatikan bagaimana perjalanan hamba-hamba Allah mulai di alam kandungan sampai lahir ke dunianya, dari bayi menjadi balita, kanak-kanak remaja, dewasa, tuha bangka, dan kemudian selanjutnya tawaba Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita renungkan bagaimana peristiwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam nepijit gedenya manusia mulai di alam kandungan sampai lahir. Di dalam kitab Majalisus Saniyah, Allah Subhanahu wa taala neukheun, ya ibna Adam, ja'altu laka taqararan fi batni ummika. Wahai anak Adam, aku jadikan bagimu dalam perut-perut ibumu, dalam kandungan ibumu, sebagai tempat ketetapan. Ketika sperma manikam daripada sidro ragam sidro suami berpindah kepada sidro rahim sabuh rahim daripada sidro rina, maka manikam tersebut Allah pelihara, Allah jaga, mengutuskan bak malaikat yang mewakili dengan rahim, menjadikan rahim ibunda sebagai tempat ketetapan sementara bagi manikam yang berada di dalam rahim tersebut. Masalah riwayat, ketika manikam yang berada dalam rahim, malaikat yang mewakili dengan rahim necok manikam tersebut seraya datanya Allah, ya Allah, apakah manikamnya najat tahjid ke manusia ataupun tidak? Kalau Allah mengatakan bahawa manikamnya hanajat tahjid ke manusia, hanajat tahjid dulu, malaikat neramah, necupat, neperas manikam tersebut, necampakkan dalam rahim menjadi ada wujud darah, hanajat ke manusia. Tapi ketika Allah menjawab bahwanya manikam yang jatah ke manusia, maka manikam tersebut dijadikan dalam rahim tersebut tempat ketetapan, dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktunya pula Allah katanya, ya Rab, bila manikamnya ya Allah jatah ke manusia, apakah nyu agam ataupun ina, bahagia atau celaka, padumu dan lain sebagainya. Pada waktunya Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikat, intaliq fi ummil kitab, silahkan kamu perhatikan kepada ummul kitab, yakni luh mahfud. Karena ini kamu tulis bandung perkara sabah-sabah makhluk, saudara manusia tidak terkecuali bandung kamu tulis. Maka apabila kamu tulis dalam luh mahfud tersebut, maka ketika manusia lahir dunianya, maka mereka akan menjalankan jejak-jejaknya sebagaimana dalam luh mahfud itu. Kemudian nantinya berbahagia, manikam yang bunuh hanayum hana harga, nuubah dan diolah oleh Allah Ta'ala menjadi segumpal darah, nuubah dan diolah oleh Allah Ta'ala menjadi segumpal daging. Ketika kaji ke manusia, Allah nepegah dalam kitab, wa ja'altu wa ghasitu wajhaka bi ghasa li alla tabsa'a minar rahim.
Aku tutupi dengan wajahmu dengan tutupan yang bagus. Bergelapih muka danyo, gelapih badan danyo dengan lapisan yang utuh dan rapi. Walaupun tutupan itu tipis, tapi sangat utuh untuk kebutuhan bayi di dalam kandungan. Li'alla tabta'a minar rahim, supaya engkau hai anak Adam yang akan menjadi cabang calon bayi buka tidak merasa temangkut dan hana terkejut di kala katanya di alam rahim tersebut menjaga dan pelihara oleh Allah Ta'ala. Itu semata-mata rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya, waja'altu wajhaka ila zahri ummika li'alla yu'ziyaka raihatut ta'am, dan aku hadapkan wajahmu kepada belakang daripada ibu. Lun hadap muka ganda berhadapan kepada ruang mak ganda. Artinya ketika katanya dalam alam rahim, alam kandungan tidak searah dengan arah pandangan ibu katanya. Karena kenapa? Katanya menempel menghadap ke belakang. Apa hikmahnya? Li'alla yu'ziyaka raihatut ta'am, supaya engkau tidak merasa tersakiti dan terzalimi oleh aroma-aroma makanan. Maka ibunda katanya yang tengah mengandung jid gitu magun, ibunda katanya yang tengah mengandung jid masa. Kenapa? Allah kan jaga katanya dalam kandungan, hadapkan katanya ulikut, lapisi muka katanya supaya tidak terkejut, menghadapkan ulikut ngak terganggu dengan aroma makanan. Begitu besar rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa 'allamtukal qiyama wal qu'uda, lun purnoda kepada kata Allah ilhamkan dalam hati katanya, sehingga katanya dalam kandungan kata balik-balik, sehingga dalam kandungan kata dua dandam. Semata-mata rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin tungku-tungku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pun selanjutnya Allah berpegang, wa ja'altu laka muttaqian an yaminika wa an shimalika, dan aku jadikan dua buah organ dalam organ tubuh hurung citanya, dua buah panca indera, dua buah anggota, tempat katanya berpegang, tempat engkau bertopang daripada pihak kanan dan pihak kiri. Apa itu? Daripada pihak kanan adalah adik, dan daripada pihak kiri adalah limpa. Nyawa kedua buah organ di dalam tubuh runcit kita yang tempat katanya berpegang, tempat engkau menopang di dalam alam rahim, menjaga dan pelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah netanya yang badanya, fahal yaqduru ala dzalika ahadun ghairi, apakah ada seorang manusia pun di dunia ini yang sanggup nepubut lagi yang kalau pubut, yang sanggup menciptakan sebagaimana aku jadikan dirimu di alam kandungan. Artinya itu adalah istifham ingkari. Hana musida manusia sehebat apapun yang sanggup menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mulai di alam kandungan tempu-tempu rinci yang dirahmati Allah sekalian. Coba katanya renung kembali pada orang yang ayah berbahagia. Dukna nikmat Allah yang telah kita sia-siakan. Nyan bandum hana pernah darah kues ba Allah. Nyan bandum hana pernah darah ke ba Allah. Semata-mata karena rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian falamma antammat muddatu hamlika, manakala sampailah sempurnalah masa kekandung gedanya oleh urung cik gedanya,
maka Allah pada waktunya utuskanlah sidro malaikat yang mewakili dengan rahim untuk mengeluarkan getanyo dalam kandungan abi ala risyati janahi, di atas kelembutan sayap-sayap malaikat. Maka lahir getanyo udah nyanyi kiban wadah lahir la lakasin non taktau wala yadun tabsusu wala kadamun tas'a biha, hana wadah lahir yang hana jaro yang kaji mentopang, tidak ada tangan untuk mendobrak, tidak ada mulut yang sudah tumbuh gigi, dan tidak punya kaki yang sanggup untuk kita berjalan. Artinya anggota getanyo matang lumi, tulung getanyo matang lumi, jaro getanyo belum berfungsi, kaki getanyo golom jet daptung golom tajak, getanyo pada waktunya golom jet sepe ayah hadirin yang berbahagia. Begitu dhaif, begitu lemahnya ketika getanyo lahir ada rupanya, sangat sesuai dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah SWT. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu, Allah yang melahirkan daripada perut mak kata, daripada kandungan ibunda kata. Kibatnya wadanya la ta'lamuna syai'a, kamu belum tahu apa-apa. Hana kaya, hana jaya, hana jabatan yang ketanya sandang, hana jabatan yang dipikul pada waktunya, hana hebat ketanya hadirin yang berbahagia. La ta'lamuna syai'a, hana debu-debu. Kenapa? Karena pemandang yang nabak katanya orangnya apa saja yang kita miliki bandumnya menurut dasar ilmu tauhid adalah i'tibari bandung. Cara yang nabak katanya wadah dia gadah bangai, kaya yang nabak dia wadah dia gadah gasir. Nah katanya orangnya karena didahului lehana, nah katanya karena kepuna, nah katanya karena kagadahana, nah katanya pundang dan truhana. La ta'lamuna syai'a. Apa yang harus kita banggakan pada orang? Dengan sedikit jabatan yang nama Yohana dari Allah, dengan sedikit harga yang nama Yohana dari Tuhan. Ingat ayah hadirin yang berbahagia, la ta'lamuna syai'a. Gedanya mana ada sepu. Bandung-bandung dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala nepegah karena kasih sayang Allah hana sampai ohnan rahmat Allah dalam bukan hanya ketika gedanya dalam kandungan kalahi gedanya udunya wa amba'tu laka arqaini raqiqaini fi sadri ummika yajriyani labanan khalisa harran fi syita wa baridan fi saif. Allah ngepetumuh dua kerak urat lam dada urineng gedanya lam dada urung ciineng gedanya udung. Karena gedanya ada nababah tapi watanya golong jid dapat makanan. Mulut belum tumbuh gigi sehingga mampu untuk mengunyah, untuk kehidupan, untuk sebab-sebab kelanjutan kehidupan gedanya. Allah sediakan dua kerak urat yang nabak dada urunci gedanya, yang uratnya urat yang rapi ini yang sangat lipih dan halus. Yajriyani labanan khalisa, yang lewat dua kerak uratnya itu mengalirlah susu yang sangat bersih. Harran fisyita, hangat pada waktu musim lepi. Wabaridan fisaif, dan lepi pada waktu musim suum. Ketika panas, ASI itu sangat berfungsi kepada anak-anak. Ketika masa sejuk pun, dalam situasi apapun, kondisi bagaimanapun, ASI itu sangat bermanfaat untuk bayi. Yang perlu pernah terpikir bagi tanya tunggu ayah yang berbahagia, ternyata tubak muhnan gaduh tanya oleh Allah. Apakah manusia berterima kasih ketika dari bayi, balita, remaja, dewasa, takluk hukum, apa yang terjadi? Ternyata manusianya le yang tua. Wallahu ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun.
supaya katanya bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali manusia, hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, le manusia dua berjasa dan lupa berterima kasih dua kepada Allah. Itulah katanya manusia. Dumnale katanya yang dua berjasa agak. Dumnale katanya yang dua berjasa uruci. Dumnale katanya yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya tak renungkan kembali ayah hadirin orang Syekh Tuan Ban Bandung yang dirahmati Allah sekalian. Maka dikun ya Allah Ta'ala, ketika wa'alqa itu pada ketika itu bertanya mata ngubut lum campakkan rasa kasih dan rasa sayang daripada dada uruci kata sehingga dua-dua urucinyo hanggih malam segelam tengut baik uronyo katanya kendian ni uronyo katanya kaji uruci. Bagaimanakah katanya keadaan wate ubud-ubud anak mi handa malam tunggu karena anak mi handa dengut berumah katanya mati-matian ke menjaga demi anak semata-mata karena rasa sayang urang gulhom dalam dada katanya oleh Allah Subhanahu wa taala adanya duku pre gratis gi handa guyu bayi guyu syukuri oleh Allah Subhanahu wa taala layar mudani handa darmu handa gehurnya segelam dengut anak la yasba'ani hatta tasba' han gemutro-tro urang si segelom tro anu gerela mati demi anu rela kasih demi kebahagiaan anu itu semata-mata rahmat kasih sayang yang Allah peduh dalam dada urang si gedayo hadina berbahagia dupna jasa yang kabeh kepada gedayo gehibah tenaga gehibah wate gehibah harta kepada gedayo hana pernah urang si gedayo lagi bayi katanya Bandung cuma berterima kasihlah kepada Allah berterima kasihlah kepada urang si nyuh uronyo yang dilupakan oleh manusia nyuh uronyo yang dilupakan oleh hamba-hamba Allah pada hari ini. Hadirin original Tuhan yang dirahmati Allah membukti dengku walamma istaddat ajruka maka ketika tulung-tulung katanya kakri ki yang melakukan lemi orangnya kakri yang melakukan lemi orangnya kajet saja tangan sudah berfungsi untuk mentopang untuk mendobrak dan sebagainya mengangkat barang-barang yang gehat barazitani bil ma'asi engkau tampakkan kepadaku maksiat taplahe maksiat kepada lu dasom maksiat bak manusia uronyo dayo lubahia de makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala wa tamadta 'alal makhlukin walam ta'tamin alayya engkau berpegang kepada makhlukku sedangkan engkau melupakan aku. Contoh ketika kita nyokajil ketika kita minum hanya ingat kepada ia yang kupulihlah tetapi melupakan zat yang menciptakan air itu sendiri. Lihat contoh-contoh yang lain tunggu urang jauh beli urang jauh belang yang ingat kebahagiaan tua kepada Tuhan. Wa tamadta 'alal makhlukin walam ta'tamin alayya. Tamlahi maksiat kepada lu walam tastahi minni dan engkau tidak malu kepadaku. Dumna orangnya dayo. Tamlahi maksiat ba Allah tasom maksiat ba manusia. Pegat gedanya gaya-gaya mudah waliullah. Mudah dayo urang hebat di hadapan manusia. Tapi dengan hadapan Allah dan urang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah realita dan fakta orang yang ayah hadirin yang berbahagia. Manusia lupa berterima kasih. Apakah Allah bengih? Marahkah Allah? Zalimkah Allah? Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah hanya pernah zalim. Dumna maksiat dan dosa katanya Allah manteng pemurah. Allah manteng gemasih. Allah manteng rahman sehingga Allah melanjutkan wa ma'ahada. Walaupun demikian in sa'altani a'taituka menyekala kebalun kubri Allah Ta'ala tidak pernah menyanyiakan hambanya apa yang dia lakukan gujuk oleh Allah Ta'ala sekalipun katanya lupa kepada Allah wa in da'autani ajabtuka
Dan apabila dalam doa balung ijabah doa kata wa in tubta ilayya qabiltu taubataka, apabila engkau bertobat kepadaku maka aku kabulkan taubatmu. Begitu besar rahmat Allah, begitu besar rahimnya Allah kepada kita. Bersyukurlah hadirin yang berbahagia dengan tak pergunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk berbakti dan berkhidmat kepada Allah SWT, menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada sesama manusia dan berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan bahagialah kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.